Ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Oke teman-teman, kali ini kita punya tips yang menarik, informasi yang menarik, dan tentunya ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Mantap, betul sekali. Tapi sebelum itu kita mau nginfo ini buat teman-teman yang baru nonton channel ini. Channel ini merupakan channel Kebun Desain terkait channel dengan edukasi dan bisnis tuh. Dan channel Kebun Desain ini merupakan dari bagian dari studio desain grafis tuh. Jadi kita menjual berbagai macam branding, mulai dari branding desain logo, desain kemasan, desain sosial media, video produk dan lain-lain. itu ya. Dan teman-teman yang pengen order-order yang tadi langsung aja nomor kontak Ada di bawah. Ada di gitu. bawah di deskripsi. Di deskripsi. Oke teman-teman, lanjut nih, kita masuk ke pembahasan aja nih. Ada tips apa nih kali ini, Dek? Ini lanjutan dari video kemarin ya, sebelumnya lah ya. Jadi kalau video sebelumnya itu kita membahas SDM yang paling efektif dan ideal ketika kita merintis sebuah startup. Oke. Nah, kalau yang sekarang ini kita membahas terkait SDM yang efektif ideal saat startup mulai berkembang menjadi unicorn. Oke. Baru mulai berkembang menjadi mulai berkembang gitu. Nah, kalau kemarin kan kita bahas ada hipster, ada hustler, ada hacker gitu ya. Nah, sekarang lebih kompleks lagi nih ya. Nah, nanti si hipster, hustler, hacker ini akan dibagi ke beberapa bagian gitu. Nah, jadi ketika startup mulai berkembang menjadi unicorn, itu akan ada yang namanya pimpinan CEO, CEO gitu kan ya. Dan ada CTO. Oke. Gitu. Jadi CEO ini adalah bertindak sebagai pemimpin dan perwakilan perusahaan. Jadi yang memimpin dan yang mewakili perusahaan. Nah, kalau CTO ini adalah orang yang bertindak dan bertanggung jawab atas produk. Oke, Gitu. Kita kenal dulu dua ya. Tadi ada CEO, ada CTO. Nah, gitu ya. kalau CTO ini Chief Technology Officer. Kalau CEO ini adalah Chief Executive Officer. Nah, itu ya. Kita jangan suka kebalik ya. Nah, kita akan membahas ini ada gambarnya. Bagian yang pertama dulu, yang dibawahi oleh si CEO. Oke. Chief Executive Officer. Nah, jadi ada beberapa nih bisa kita lihat di gambar ini ya. Ada sales. Sales ini dibawahi oleh CEO. Jadi sales ini adalah orang yang melakukan penjualan atau yang melakukan marketing ke halayak banyak gitu ya, seperti konsumen, ke target market, mungkin juga ke investor. Nah, ini adalah tugasnya si sales. Sales ya. Gitu. Kemudian ada yang namanya legal Nah, ini adalah orang yang bertanggung jawab atas legalitas si startup ini. Agar agar dipercaya oleh konsumen bahwa perusahaan ini atau startup ini benar-benar ada legalitasnya. Ya, jelas legalitas jelas diperlukan ya, karena itu kalau nggak legal itu ya orang nggak mau percaya gitu. Betul. Nah, kalau human resource ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk merekrut gitu karyawan-karyawan baru seperti itu. Sebenarnya hampir sama dengan struktur jabatan di perusahaan swasta biasa ya, gitu ya. HRD mungkin ya. HRD. Mirip HRD gitu. Nah, terus ada lagi yang terakhir ada yang namanya marketing. Terus bedanya dengan sales apa? Kalau sales kan lebih melakukan penjualan gitu ya. Kalau marketing ini dia lebih ke arah brandingnya gitu. Oh, jadi mungkin sales itu langsung jualannya, si marketing ini menyiapkan alat tempur untuk jualannya. Seperti itu kayak jawabannya. Misalkan desain portofolionya, desain katalognya. Betul, gitu ya. seperti itu. Jadi si marketing orang yang nyiapin pelurunya nih, si sales orang yang bertarung. Gitu kan, nggak mungkin ya ketemu sama calon klien nggak bawa apa-apa, ngebacot doang. Bangsat kau. Enggak juga. Sulit meyakinkannya. Tapi kalau misalkan bawa contoh produknya, desainnya bagus, packagingnya bagus, kayak gitu ya, bawa brosurnya bagus, itu kan menambah kepercayaan pada customer ataupun investor. Kayak gitu. Nah, itu yang dibawahi oleh
CEO. Oke. Nah, kalau yang dibawahi oleh CTO, sebenarnya CTO juga masih bawahan dari CEO ya. CEO ya. Cuman untuk pada saat proses berkembang ini kita bagi dua aja gitu lah bagiannya. Ada CEO, ada CTO. Nah, CTO juga ini membawahi banyak tim. Jadi kan kadang kalau misal di startup itu kok banyak banget karyawannya, apaan aja sih kerjanya? Nah, ini ternyata timnya ada banyak. Yang pertama ada yang namanya user experience team. Jadi orang yang bikin tampilan gitu. Sebelum masuk ke codingan itu bikin dulu tampilan dari aplikasi atau produk yang akan dibuat. Gitu. Nah, terus ada yang namanya back-end engineer. Nah, back-end engineer ini orang yang membuat aplikasi di belakang layar. Gitu, adminnya gitu. Jadi gimana nanti proses transaksinya, kemudian proses input datanya, proses edit data, proses update data, itu semuanya ada di back-end engineer. Jadi jangan pikir bahwa programmer tuh programmer aja, semuanya dilakuin oleh programmer gitu. Mau back-end mau front-end itu satu programmer, nggak seperti itu. Oke, kalau misalnya di awal-awal bisa seperti itu, tapi babak belur dan waktunya lama gitu. Waktu bikinnya pasti lama gitu. Nah, terus ada yang namanya DevOps Engineer. Nah, kalau DevOps Engineer ini adalah orang yang mengatur di mana agar si websitenya nggak down. Jadi yang maintenance server, ya nggak sih? Kan kalau misalnya website company profile yang seperti yang pernah kita buat, itu kan paling yang lihat itu ya orang cuma datang ngeliat doang websitenya, ya nggak? Nggak melakukan transaksi di situ. Tapi kalau misalnya website yang ada transaksinya, itu pasti akan mempengaruhi si server. Kayak Facebook kan itu kan orang yang masuk ke dalamnya banyak sekali. Mereka bisa ngupdate status, kemudian bisa melakukan advertising, iklan gitu, bisa juga main game di situ atau live streaming. Itu kan pasti mempengaruhi transaksi. Dan mempengaruhi server gitu. Kenapa Facebook itu besar banget ya perusahaannya dan banyak orang di dalamnya? Karena tadi Facebook itu dulunya cuman ini satu tools gitu ya. Betul. Sekarang tiba-tiba ada berapa tools gitu ya, yang di dalamnya juga ada sub-subnya lagi. Dan itu aku aja sebagai pengguna Facebook bingung sekarang gitu ya. Karena apalagi orang yang bikinnya. Itu pasti timnya banyak gitu. Terus juga ada yang namanya data science sekarang. Nah, data science ini adalah orang-orang yang yang benar-benar memerhatikan arus masuk dan data keluar seperti itu, yang dijadikan sebuah informasi untuk bisnis gitu. Jadi kan sekarang banyak tuh marketplace atau e-commerce yang memerhatikan, oh hari ini ternyata banyak orang yang jualan telur. Hari Kamis misalnya. Hari Jumat banyak yang jualan susu. Oke, dari data tersebut kita push aja nih setiap hari Kamis iklannya terkait iklan telur. Hari Jumat kita push aja nih iklannya terkait iklan susu. Itu kan berdasarkan data. Makanya ada yang namanya data science. Oke, itu ya banyak juga ya. jadi bener-bener di dalam startup itu ketika kamu datang ke startup pasti banyak banget nih orang-orang di dalamnya. Itu ngapain aja sih mereka? Ngapain juga kalau misalnya website-nya udah jalan, ya udah jalan aja gitu, nggak usah diapa-apain. Enggak seperti itu konsepnya. Jadi ketika website sudah jalan, walaupun mereka banyak programmernya, itu selalu ada yang namanya maintenance. Selalu ada yang namanya R&D. Selalu ada yang namanya cyber security. Itu adalah bagian dari aktivitas si startup kalau misalnya memang websitenya sudah jalan. Karena kalau misalnya websitenya belum jalan itu masih mendevelop ya masih mendevelop sampai jalan. Tapi kalau misalnya websitenya udah jalan, ketiga hal tadi tuh R&D, kemudian maintenance, kemudian security, semua dilakukan. Good job. Iya, ini juga baru pada tahap baru mau berkembang. Ya. Udah jadi mulai kompleks nih. Yang tadinya cuma 3 orang, terus mau berkembang, terus jadi banyak cabang gitu. Yang nanti udah proses berkembangnya. Gitu. Nah, kalau proses berkembangnya nanti kan tadi ada sales, ada legal, ada human resource, ada marketing. Itu nggak langsung ke si CEO Nanti ada pimpinan lagi, ada yang namanya CFO, ada yang namanya CMO. Kalau CFO itu adalah orang yang bertindak atau bertanggung jawab atas dana yang masuk dan keluar. Kemudian ada CMO, ini adalah
orang yang bertanggung jawab atas semua aspek pemasaran. Iya, Itu iya, berarti yang membawahi sales sama marketing nantinya. Kemudian ada COO. COO ini bertindak sebagai operasional gitu perusahaan. Iya, jadi Mulai- si model apa namanya, si CEO ini, pucuk pimpinannya itu nggak nanyain, sales kamu gimana udah Nggak. jualnya ya? Nggak. Tapi dia nanyain data dari apa, orang yang megang pimpinan apa, Sales. CDO misalkan, apalah gitu ya. Nah, jadi CEO ini hanya tinggal nanyain laporan data dari para pimpinan-pimpinan si yang lainnya. tadi itu. Jadi nggak langsung nanya ke seperti bagian tadi ya, nggak langsung nanya ke sales, nggak langsung nanya ke legal dan lain-lain, nggak seperti itu. Jadi nanti sales, legal itu punya pimpinan lagi. Iya. Itu kalau misalnya udah fix jadi unicorn Iya. dan akan menjadi dekakorn. Iya. Nah, itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman yang masih merintis kayak gitu, yuk bareng-bareng ngerintis dan semangat, karena mungkin beberapa tahun ke depan gitu ya, startup di Indonesia ini berkembangannya bisa lebih cepat gitu. Betul sekali. Banyak sekali sekarang investor-investor yang masuk gitu ya. Ini juga peluang buat teman-teman yang bergerak di bidang teknologi. Dan jangan terlalu musingin harus punya CEO, CMO dan lain-lain. Yang penting adalah kamu harus punya produknya dulu. Ya. Dan itu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Intinya itu dulu. Jadi ketika sudah punya produknya dan ada masalahnya, ada masalah baru ada produk. Nah, kalian baru tuh bikin tim-tim yang solid. Iya. Gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, di komen, di subscribe kalau suka video ini. Dan jangan lupa di-share biar video ini bermanfaat. Betul banget. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.